Shalom dari kota Batam. Kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari. Salam sehat, salam sejahtera dari Tuhan Yesus buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami selalu panjatkan kepadamu Tuhan, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, bimbing kami ya Roh Kudus, untuk memahaminya dan kuatkan kami memeliharanya dalam hidup ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan baca kitab 1 Samuel 18 ayat 6 ayat 14-nya yang saya baca. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Berhasil tentu adalah suatu harapan kita semua dalam kehidupan ini. Dan tidak ada orang dalam hidup ini yang ingin mengalami kegagalan. Orang-orang yang melakukan kebaikan ingin berhasil dalam segala karya baik yang dia lakukan. Tapi juga orang-orang jahat juga ingin supaya tetap memiliki keberhasilan dalam melakukan kejahatan. Orang baik bisa berhasil, orang jahat juga bisa berhasil. Tapi tentu saja kita ingin keberhasilan kita adalah keberhasilan yang diberkati oleh Tuhan. Keberhasilan karena penyertaan Tuhan, bukan karena keberhasilan karena penyertaan kuasa kegelapan atau penyertaan iblis. Nah, Daud adalah contoh orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan membawa keberhasilan dalam hidupnya. Kalau di dalam konteks bacaan kita, Daud ketika pulang mengalahkan orang Filistin itu banyak orang menari-nari dan berkata bahwa Saul itu mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi Daud itu berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu artinya berpuluh-puluh ribu, jadi jauh lebih banyak. Dan Daud ini adalah orang yang memang sejak semula dianggap enteng sebenarnya atau dipandang rendah. Dalam pasal 16 ketika Samuel hendak mengurapi dia menjadi raja, ini si Daud ini justru disuruh pergi menggembalakan ternak. Ya, tidak dianggap layak untuk menyambut Samuel. Apalagi kalau mau dikatakan untuk diurapi menjadi raja Israel. Oh, sepertinya itu tidak mungkin. Dan ternyata Tuhan memilih dia. Yang dipandang oleh manusia tidak layak oleh karena kehendak Tuhan. Nah, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Mulai ditandai dengan ketika ia berhadapan dengan Goliat. Ketika orang-orang Israel takut kecut hati menghadapi Goliat yang sombong, yang angkuh dan merendahkan orang Israel, Daud maju dengan kepolosan hanya dengan disertai dengan 5 batu licin dan juga dengan ketapelnya ya, dan ia bisa mengalahkan. Tapi Daud datang bukan dengan kekuatan alat perangnya, tapi dia katakan saya datang dengan Tuhan ya. Dan Tuhan yang akan berperang. Itu keyakinan iman yang sungguh luar biasa. Dan inilah yang menghantar Daud bisa menghadapi setiap tantangan kehidupan. Di dalam pembacaan kita ini Saul seorang raja mestinya bersyukur karena Daud bisa berhasil mengalahkan orang Filistin. Tapi Saul malah menjadi manusia yang buruk dalam kisah ini. Dia menjadi iri, menjadi dengki kepada Daud. Dan dalam hal itu kemudian roh jahat menghinggapi dia. Dan ketika roh jahat ya, kuasa iblis, kuasa kegelapan sudah menguasai seseorang, maka ia akan berusaha melakukan tindakan yang jahat. Dan tindakan jahat si Saul itu adalah ia melempar Daud dengan tombak. Tapi 2 kali Daud bisa meloloskan diri. Tuhan sudah menolak Saul. Memang keberhasilan-keberhasilan dalam kehidupan kita selalu ditentukan oleh penyertaan Tuhan. Apapun keberadaan hidup kita, tantangan kita di dalam menapaki jalan hidup ini, yakini senantiasa Tuhan menyertai, maka pasti keberhasilan akan datang. Nah, kotorai nak mela di namela. Prosesnya mungkin akan lambat, tetapi pasti akan membawa sesuatu yang kita sebut dengan keberhasilan. Jangan senantiasa memandang apa yang real di hadapan kita, apalagi kalau yang real itu adalah sesuatu yang kurang atau Goliat dalam hidup kita, atau Saul-Saul yang berusaha membenci atau
membuang kita atau menyingkirkan kita, bahkan menghabisi kita. Tapi lihat Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk tetap membawa kita kepada keberhasilan yang dikehendakinya. Tuhan senantiasa memberkati. Puji syukur Tuhan kami panjatkan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap umat Tuhan, dan keberhasilan itu menjadi milik kami. Mampukan kami meyakininya sehingga apapun bentuk pergumulan anak-anak Tuhan secara khusus di masa COVID tetap senantiasa meyakini penyertaan Tuhan. Proses keberhasilan Tuhan terus senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.